Halo teman-teman, kali ini kita akan coba membuat sebuah laporan dengan bentuk yang lain ya. Jadi masih dengan laporan persediaan barang yang kita buat di video sebelumnya. Di video awal untuk pembahasan masalah report, saya sudah berhasil membuat sebuah RPT barang ini yang auto ini, dimana laporan itu, report itu kita buat dengan fasilitas auto gitu ya. Jadinya seperti ini. Jadi saya ingatkan kembali, ini kita sudah berhasil membuat laporan persediaan barang dengan menggunakan fasilitas auto. Lalu di video pembahasan report yang kedua, video sebelumnya ini pas, bentuk ini saya rubah. Jadi ini saya duplikat filenya, saya copy, lalu saya rubah sehingga bentuknya seperti sebuah tabel. Ini jadinya. Nah gitu ya, jadi bentuknya seperti sebuah tabel, karena kita ketahui bahwasanya tidak ada fasilitas pembuatan bentuk tabel di report. Jadi kita buat sendiri, kita tata sehingga jadinya seperti itu. Nah untuk video kali ini kita akan coba membuat bentuk lain, masih mengenai persediaan barang, tapi kita buat supaya tampilnya dengan bentuk yang lain. Bentuk seperti apa tampilnya lalu? Tampilannya akan saya buat seperti ini ya. Jadi tampilannya akan saya buat seperti yang ada di hadapan Anda itu. Saya buat seperti itu. Sini nanti seperti ini, kosong. Oke. Oke. Langsung aja. Akan saya copy. Jadi RPT barang auto ini akan saya copy. Jadi ini tidak saya otak-atik ya. Ini biarkan aja untuk dokumen. Oke, cara ngopinya adalah seperti ini. Jadi nggak perlu kita buat dari awal. Ya, karena sudah ada. Kalau belum ada laporannya, oke. Misalkan kita mau buat bentuk seperti ini, oke. Langkah awal apa? Ya kita buat dulu laporannya. Kita buat pakai cara auto aja biar cepat. Itu kalau belum ada. Setelah jadi baru kita modifikasi. Nah kalau sudah ada, ini sudah ada, ya sudah itu aja kita copy. Saya copy, saya paste. Nah gitu ya. Suruh ngasih nama lain nih. Saya kasih nama aja RPT persediaan kolom. Saya sebut bentuknya itu adalah bentuk kolom ya. Saya sebut bentuknya adalah bentuk kolom. Oke, bagaimanakah cara mendesain laporan berbentuk kolom seperti itu? Kita akan coba kita urus dulu yang atas untuk headernya dulu. Kita lihat sini persediaan kolom. Oke, kan saya desain. Kita urus dulu yang atas. Saya butuh tempat yang lebar. Dimana ini juga sudah yang ini ya, untuk area ini page header ini juga saya bahas sama persis waktu di pembuatan laporan dengan bentuk tabel. Tapi tidak apa-apa, saya ulangi lagi. Oke, kita lihat di sini sebenarnya sudah. Jadi gini, semua komponennya ini berbentuk kotak ya, di akses itu ya. Image pun juga berbentuk kotak sama, semua berbentuk kotak. Jadi ada frame-nya, ada kotaknya. Tapi kalau kita lihat tadi itu bahwasanya kotaknya nggak dimunculkan gitu loh ya. Anda lihat, kotaknya tidak dimunculkan. Oke, kita akan munculkan, warnanya saya cek, ketebalannya mungkin saya rubah. Sekalian aja jadi satu, saya blok semuanya, saya masuk property sheet-nya. Di menu format, ini ada border style-nya. Itu jangan transparan. Kalau transparan mengakibatkan bordernya tidak tampak. Saya buat solid ya. Garis tanpa putus, garis nyambung, solid. Untuk border width-nya terlalu tipis kalau hairline, saya buat 1 poin. Lalu border color-nya saya buat hitam. Saya pilih ini ya, titik. Kalau ini nggak hafal saya. Saya pilih yang titik. Nah, hitam itu yang mana? Boleh otomatis boleh, tapi pastikan dulu karena untuk warna tulisan border otomatis belum tentu hitam. Bahkan untuk warna background otomatis belum tentu putih. Ya, Anda boleh klik ini kalau dipastikan hitam. Atau klik ini aja lah. Dah selesai. Sebentar ini saya sembunyikan dulu biar tempatnya luas. Nah sudah, kalau sudah sekarang akan kita atur letaknya satu persatu. Gak bisa langsung satu persatu supaya nanti nyambung. Kita harus tata semua komponen ini sehingga dia berdekatan atau nempel ya, supaya nempel. Ini saya coba saya kebawakan dulu. Pertama adalah ini, lihat. Kode barang, jika saya taruh ke pojok,
mepet kiri, mepet atas. Kalau kita periksa pada nilai propertinya, maka leftnya 0, topnya pun juga 0. Sekarang widthnya kan saya setting. Widthnya itu sesuaikan nilainya pas, biar kita mudah ingat. Ya, kita bisa ingat dengan cara yang mudah. Widthnya berapa? 2, saya enter. Anda lihat nilai widthnya 2, tidak berubah. Lalu bagaimana? Kalau kodenya itu widthnya 2, maka nama barang pasti leftnya 2 supaya mepet kan gitu ya. Kode ini Anda lihat dia kan mepet kiri, leftnya 0 dengan lebar 2, maka nama barang Anda lihat saya mepetkan atas dulu, mepetkan atas ya, lalu leftnya tak setting, tak beri nilai 2 saya enter, selesai. Mepet pasti ya. Widthnya saya paskan, jangan kayak gitu nilainya, ndak enak, bukannya ndak boleh, ndak enak aja ya, 6,032, tak setting 6 gitu aja, tak enter. Kemudian dibandingkan juga dengan kode jenis, kode jenisnya seperti ini, sama ya. Untuk menempatkan kode jenis, tempatkan paling atas, seperti itu. Lalu berapa nilai leftnya biar nyambung, Anda lihat nama barang, leftnya berapa? 2, widthnya berapa? 6, 2 tambah 6, 8. Maka kode jenis leftnya adalah 8. Oke, simpel ya. Kemudian widthnya saya buat berapa? Ya buat 3 aja lah biar pas. Nah, oke. Kode jenis leftnya adalah 8 cm. Kemudian widthnya adalah 3 cm. Kalau dijumlahkan berapa? 11 cm. Maka harga barang itu pun leftnya pasti 11 cm. Gitu ya, gampang. Widthnya sekarang harga dibuat berapa? Dipaskan 3 aja. Oke. Lalu jumlah stok. Harga barang itu leftnya 11, widthnya 3. Kalau kita jumlahkan adalah 14. Maka jumlah stok ini tak mepetkan atas dulu, leftnya adalah 14. Mudah bukan? Lalu jumlah stok ini widthnya berapa? Ini tak buat 3 juga enggak enak, kelebaran. Saya buat 2 juga kurang ya. Oke, saya masukkan aja 2,5. Inilah yang terjadi kadang-kadang. Ketika kita memasukkan nilai 2,5 ternyata bukan 2,5 pas. Biasanya lebih. Nah, lihat. Di situ nilai width daripada jumlah stok adalah 2,501. Hati-hati ya. Kalau begitu maka nilai persediaan ini saya tempatkan di posisi mana? Kita cek dulu. Saya menempelkan atas. Jumlah stok saya cek. Leftnya 14, widthnya 2,501, maka kalau dijumlahkan 16,501. Berarti nilai persediaan leftnya adalah 16,501. Begitu saya enter, ternyata berubah jadi 16,503. Terlepas masalah sebenarnya nggak seberapa beda jauh sih, oke, iya nggak apa-apa. Cuman nggak enak juga, kalau bisa harus pas. Lah gimana wong saya ngetekan 16,501 kok jadinya 503? Oke, perhatikan cara memasukkannya kalau terjadi seperti itu ya. Berapakah ukurannya yang saya inginkan? 16,501. Maka turunkan 1 digit. Digit yang terakhir ya. Contohnya itu. Maka satunya tak buat 0. Ketika saya enter jadinya seperti itu, sudah sesuai. Oke, teman-teman ya, bisa ya. Kalau gitu sekarang kalau sudah, ini kan saya mepetkan. Kalau yang ini lebarnya ya menyesuaikan karena kolom terakhir dia sisa. Jadi saya lebarkan aja, pokoknya ngepres. Gitu misalkan, sudah cukup. Saya akan tutup di sini dan inilah settingan untuk headernya. Headernya sudah sesuai. Settingan untuk headernya sudah sesuai. Kalau sudah, kemudian Anda lihat di datanya ini ada bordernya. Padahal mintanya bentuknya adalah seperti itu. Sedangkan di akses tidak bisa sebuah border kotak itu kita cuma ilangi pinggirnya aja, kita cuma ilangin atasnya aja, tidak bisa. Hilang semua, muncul semuanya. Bukan di Excel, bukan di Microsoft Word. Nah, terus gimana? Solusinya adalah, perhatikan, karena sudah ada itu ya, bentuknya seperti ini, tolong diingat. Oke. Semua itu sebentar saya areanya ini areanya harus mepet ya. Jadi yang PJ tadi udah beres nih. Maka ini ada mepet kan. Jangan sampai ada sisa. Mepetkan semua seperti itu.
Saya blok semuanya, lalu border stylenya saya pilih transparan. Artinya di sini saya tidak menggunakan border. Ya, border stylenya saya buat transparan. Saya tidak menggunakan border. Nah, sudah. Saya tata dulu garisnya nanti. Saya tata supaya rapi. Oke. Untuk menatanya, Anda lihat. Jadi mepet atas. Ini sama ini sama ini. Itu harus sama letaknya dan sama ukurannya. Maka daripada letaknya yang mirip, ukurannya yang mirip, lebih baik dibuat benar-benar beda daripada Anda ragu. Anda lihat letaknya. Jelas-jelas saya buat geser. Besarnya, jelas-jelas saya buat berbeda. Lebih baik seperti itu caranya, biar nggak bingung. Ya, Anda lihat sekarang. Dua komponen saya blok, lalu arrange, align. Akan saya buat rata kiri. Jadi nanti untuk KDBRG letaknya akan dibuat sama dengan kode. Jadi kalau align left itu adalah ngikuti letak komponen yang paling kiri, ya, ngikutin letak komponen yang paling kiri, begitu jadinya. Kalau sudah, sekarang ukurannya dibuat mana ini? Saya buat nerus. Kalau nerus adalah ngikutin komponen yang paling kecil. Sebenarnya bukan kecil ya, lebarnya itu loh. Kalau kecil kan itu cenderung dengan lebar dan tinggi. Jadi ini kan lebar. Untuk KDBRG itu lebih lebar daripada kode. Tapi malah saya ingin bentuknya kan ukurannya sama dengan ini. Jadi malah ini yang harus ngikutin judulnya ini. Jadi setelah saya blok begini, untuk size-nya saya pilih nerus. Ikut yang paling apa ya? Sempit gitu ya. Ngikutin siapa yang paling sempit. Jadinya seperti itu. Lakukan yang sama terhadap semua komponen. Jadi pastikan jarak letaknya jangan bikin ambigu, ukurannya juga tidak bikin ambigu, seperti itu. Kita tidak ragu-ragu sih. Left jelas, ukurannya jelas-jelas nerus gitu loh. Kalau mirip kayak gini bingung sendiri kita. Mending dibuat begitu. Nah, Anda lihat di situ. Align-nya left, lalu size-nya saya buat sama-sama nerus. Sekarang yang ini. Sekarang cara berbeda ya, saya buat sempit. Anda lihat ya, tak buat sempit. Nah, Anda lihat align-nya masih left. Tapi size-nya Anda lihat ngikuti yang width. Nah, gitu lihat teman-teman. Terserah mau dibuat lebih lebar atau lebih kecil, yang jelas tolong dibuat benar-benar beda, jangan ambigu. Letak secara letak berbeda, secara ukuran juga berbeda. Jadi kita jelas. Oh ya, itu kita samakan kirinya. Ukurannya kita samakan nerus seperti itu ya. Oke. Sekarang yang terakhir seperti ini. Line left, kemudian size-nya saya buat sama-sama nerus. Kalau sudah, ini saya sempitkan gini. Oh belum sih, maaf, kembalikan. Sudah, tapi ingat ini bordernya sudah saya hilangkan, bahwa border stylenya transparan. Lalu pakai apa? Sebentar, masalah tingginya. Tinggi sebentar, sabar ya, tingginya sekarang. Tingginya akan saya buat dulu, ya segitu cukup lah saya rasa. Yang bawah juga sama. Ini tingginya belum tentu sama masalahnya. Hati-hati, size-nya sama-sama tinggi. Ini juga sama, size-nya sama-sama talls ya, sama-sama tinggi. Berapa nilai tingginya? Kalau bisa dipaskan, dipaskan. Height-nya berapa? 0,635. Nggak bisa. Dibuat 1 cm ketinggian. Dibuat 0,5 terlalu pendek. Udah, biarkan seperti itu. Oke. Sekarang kita ngurusi ini. Bagaimanakah ngasih garis vertikalnya ini? Ngasih garis vertikalnya pakai komponen di desain. Anda lihat yang namanya line. Anda buat line, satu buah line, perhatikan. Anda buat satu buah line, dia vertikal ya. Garis itu kalau vertikal, maka width-nya harus 0. Garis itu kalau vertikal, maka width-nya harus 0. Lalu tingginya buatan sama kayak ini. Kalau sudah, Anda lihat ini apa ya? Anda lihat samakan, border width-nya 1 poin. Ini berapa? Pastikan juga 1 poin, jangan hairline ya. Setelah dipastikan tadi itu vertikal, dengan cara lurus ya, width-nya disetting 0, lalu border width-nya kita buat 1 poin juga. Lalu tingginya kita buat sama dengan ini. Anda lihat berapa itu? Tingginya. Komponen-komponen ini punya tinggi 0,635. Ini tingginya 0,635.
0,635. Maka ini pun tingginya tak buat 0,635. Kita amati, kita enter, berubah atau tidak. Ternyata dia tidak berubah, sudah sesuai. Ini akan saya copy, sekali lagi akan saya copy sesuai dengan jumlahnya itu. Taruh sini, taruh sini. Ya, maaf saya pakai tombol tadi ya, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Paste lagi, saya taruh sini, saya paste lagi, saya taruh sini. Di tepi juga loh ya, di tepinya juga. Ini rang satu di sini. Tingginya abaikan aja, nanti aja lah. Nah, lihat satu persatu. Ini arrange line left. Ini arrange line left. Align left. Align left. Align left. Sama kebanyakannya. Oh enggak, maaf. Ini bahaya, hati-hati. Ini saya tarik ke sini, lalu align right. Kalau sudah, ya, blok semua itu, hati-hati ya. Saya send to back, saya kirim ke belakang supaya jangan sampai garisnya itu malah ketumpuan, malah tidak kelihatan ya. Ini jadi komponen yang menampilkan data, saya send to back. Lalu untuk ini semua, hati-hati ya, ada kirinya juga ya. Itu nilai topnya tak setting 0. Maka selesai, saya mepetkan dan saya mepetkan semuanya, hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihat semuanya, hasilnya seperti itu ya. Kalau sudah, ini yang bawah nih ya, yang bawah kok belum ada penutupnya. Harusnya sudah ada penutupnya. Bagaimana menutup untuk area yang bawah? Cara menutupnya seperti apa? Cara menutupnya simpel sekali, kita cukup menambahkan garis horizontal ya, garis mendatar. Letaknya di mana? Ingat bahwa garis mendatarnya cuma satu buah garis mendatar. Jadi letaknya bukan pada section detail, hati-hati ya, satu, tapi di section report footer, jangan di page footer. Jadi ingat ya, apapun yang Anda taruh pada section page footer, maka dia akan ditempatkan di area bawah. Tidak peduli data Anda hanya sampai tengah. Ya, di sini jadi garis horizontal itu ngikutin data terakhir langsung kemudian ditutup. Dan itu ada pada section report footer. Maka ini sudah ada. Copy aja dari sini. Ya, kenapa enggak? Kita lihat, saya copy aja. Copy, taruh sini, saya paste, kemudian pastikan topnya 0, ya beres. Kemudian garis horizontal kan, maka height-nya gak harus 0, tapi border width-nya mungkin bukan 2, saya buat 1 biar sama dengan yang lainnya. Jadi kalau mau memilih atau ngeklik garis itu mungkin agak kesulitan karena mepet, Anda giringan aja, drag begini, nah kelihatan. Oke, kita cek sekarang seperti apa hasilnya. Oke, jadi inilah contohnya teman-teman ya. Jadi ini contoh sebuah laporan dengan bentuk kolom ya. Oke, berikutnya adalah kita lihat di sini, coba saya besarkan ya. Ini ada jumlah data, tulisan barangnya kepotong, kemudian nomor halamannya gini. Untuk kali ini saya akan coba gini, nomor halaman ini udah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Coba saya desain ya. Jadi di sini untuk page yang diapit tanda siku ya, maksud saya tulisan page yang diapit tanda siku tanpa S itu adalah untuk menampilkan nomor halaman. Kalau yang dengan S itu untuk menampilkan jumlah lembarnya, dan yang ada di dalam petik terserah ya, itu bisa dikasih bahasa Indonesia. Yang di dalam petik itu sembarang teks, bebas, Anda mau ngasih apa, tulisan halaman atau apapun terserah. Contoh seperti ini, halaman, kemudian yang off-nya itu kan untuk menunjukkan total ya,
halaman berapa dari berapa. Ini kalau saya lihat hasilnya seperti ini. Nah, gitu jadinya. Oke ya teman-teman. Oke. Tujuan saya di sini sekarang bukannya masalah itu. Saya sudah punya report sebelumnya. Di report sebelumnya itu saya sudah setting nomor halamannya, di mana saya hanya menempatkan nomor halaman saja. Nah, jadi begini. Untuk di report saya sebelumnya itu saya buat begini. Saya nggak menampilkan tulisan apa-apa, saya cuma menampilkan nomor halaman tanpa ada jumlah lembarnya, cuma gini aja. Cuman bukan ini yang saya maksud gitu loh. Apakah kita bisa mengcopy komponen dari report lain? Sangat bisa. Jadi Anda lihat contoh untuk nomor halaman, saya akan kopikan dari report lain. Jadi bagaimanakah? Bisa enggak? Kalau bisa bagaimana caranya? Anda lihat saya delete. Oke, properti saya tutup aja dulu. Coba saya lihat. Di sini saya udah punya ini RPT persediaan tabel. Itu udah ada nomor halamannya, udah saya setting. Katakanlah udah sesuai lah. Saya bisa copy dari situ. Caranya lihat, klik kanan, saya desain, lalu ini saya klik, saya copy di menu home ya, saya copy. Lalu kemudian letaknya di mana Anda lihat ya, page footer ya. Saya klik ke RPT persediaan kolom, saya klik ke sini, page footer, lalu saya paste. Nah, kalau Anda lihat di situ, sudah langsung tampil sesuai. Tinggal letaknya aja kita sesuaikan mau di mana. Disamakan dengan ini misalkan letaknya di mana, left-nya itu berapa, kita atur aja. Nah, ini contohnya. Ya teman-teman ya, saya rasa mudah masalah itu. Ya. Kemudian juga yang ini, untuk yang ada di RPT persediaan tabel ini udah saya sesuaikan sehingga kelihatan semua tulisannya. Di copy, iya boleh. Anda blok itu Anda copy, taruh sini. Kemudian ini saya blok semuanya, ya. Saya delete, tak klik ke sini, saya paste. Sudah, tinggal Anda turunkan seberapa jauhnya, seberapa maunya. Oke, saya tutup semuanya, saya simpan. Kita lihat sekarang RPT persediaan kolom. Jadinya seperti itu. Nomor halamannya sudah ada dan tulisan di sini barangnya pun tidak kepotong. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengcopy komponen dari report lain, kemudian kita tempatkan di sini. Bisa kita lakukan ya, termasuk apapun itu untuk header area atas atau apapun itu bisa kita lakukan hal tersebut. Oke, teman-teman. Jadi inilah contoh laporan dengan bentuk kolom. Cukup saya rasa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat buat Anda semua.